Dulu di tahun 2019 sampai 2021, orang yang gagal bayar di pinjaman online akan merasa dirinya lah yang paling hancur, paling sial karena melihat teman di sekelilingnya sangat bahagia gitu ya. Tidak ada tekanan, tidak punya hutang pinjaman online. Oke, seolah-olah dunia ini membencinya karena dia terlilit hutang pinjaman online. Pinjaman online itu ya dulu masih sangat tabu sekali. Curhat ke temen, curhat ke saudara, curhat ke siapapun tentang pinjaman online itu ya, waduh, seperti dogma ya, masih tabu sekali. Sehingga memperparah orang yang terlilit hutang pinjol tersebut karena tidak ada tempat untuk mengadu, tidak ada tempat untuk curhat gitu ya. Ya ada memang yang curhat, yang mengadu gitu, tapi ujung-ujungnya mendapatkan nasihat ya, disuruh bayar. Oke, jangan sampai telat dan lain-lain gitu. Padahal dia sudah tidak ada uang lagi gitu loh. Ya, gimana mau bayarnya? Gitu kan. Masyarakat Indonesia pada saat itu atau ya sampai sekarang sebenarnya ya, masih belum mengenal tentang gagal bayar. Ya, belum mengenal baik sebenarnya gitu ya. Bahkan ya gagal bayar di pinjol pun masih terasa asing sampai sekarang karena masih ada korban-korban dari pinjaman online tersebut. Yang terakhir itu ada korban yang mengakhiri hidupnya. Gitu ya. Nah, saya pribadi gagal bayar di pinjaman online sekitar tahun 2020 sampai 2021. Saya merasakan hal-hal yang sama, ya, sama seperti Anda semua ini. Ketika saya baru galbay ya, banyak sekali pertanyaan yang muncul di pikiran saya. Apakah yang saya lakukan ini benar, ya galbay itu? Apakah karyawan pinjol tahu lokasi saya? Gitu kan ya. Apakah nanti akan didatangi oleh orang dari pinjol? Apakah saya bermasalah dengan hukum karena nggak bisa bayar pinjaman online? Apakah pemerintah akan membela saya? Ya, apa konsekuensi ke depannya jika saya galbay 30 aplikasi? Seperti itu. Sama seperti Anda ya. Banyak sekali ya pertanyaan-pertanyaan di pikiran ini. Nah, saya cari-cari tentang informasi gagal bayar di Google. Ya, di Google, di Twitter, di Instagram, dimanapun pokoknya ya. Apa yang saya temukan ya tentang informasi gagal bayar itu, yang saya temukan adalah judul beritanya itu seperti ini, "Akibat ngemplang pinjol." Ya, "Jangan kabur dari pinjol." Ya, "Gagal bayar di pinjol bahaya. Ini sanksi hukumnya gagal bayar di pinjol." Ya, seperti itu. Saya ingat banget banyak media-media di Indonesia yang nulis artikel seperti itu. Ya, bahkan ada yang nulis seperti ini, ya, yang parah ini ya. Ini dia cara agar hutang pinjol Anda bisa lunas semua dengan cara yang cepat. Wah, tertarik kan? Ya, saya baca, saya klik ya. Anda tahu step pertamanya apa? Yang pertama bayar hutang Anda satu persatu. Ya, aduh, ini artikel kalau bisa dibilang, aduh bodoh ya bodoh banget. Ya, gimana bisa orang nggak punya uang, ya, kelilit pinjol gitu kan, suruh bayar hutang pinjol satu persatu, ya. Lebih parahnya lagi setelah di-scroll itu ya, itu solusi terakhirnya ya, jual tanah, jual rumah, jual motor. Itu nggak tahu artikel apa itu ya, pokoknya sampai sekarang pun masih ada artikelnya kayaknya. Nah, sekarang Anda bayangkan Anda gagal bayar pinjol di tahun 2020. Ya, galbay pinjol itu masih tabu, nggak ada teman yang galbay juga, ya. Berita di Google judulnya seperti itu semua, ya. Apa nggak jalan buntu bagi orang yang galbay di tahun itu? Itu jalan buntu, itu kalau orang yang lemah, itu udah mengakhiri hidupnya pasti itu, ya. Nah, lalu saya dengan dihadapkan jalan buntu seperti itu, ya, saya akhirnya memberanikan diri untuk menghadapi jeratan pinjol ini, ya. Oke, saya hadapi. Ya, di hari itu juga ya. Di hari itu juga saya galbay serentak. Oke. Teng 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 seperti bunyi lonceng gitu ya. Wah, 30-30-nya itu saya galbaikan semua. Kalau Anda mau tahu ya. HP itu nggak pernah berhenti dari penagihan-penagihan pinjol. Ya, saya angkat ya penagihannya. Saya berantem dengan DC-DC itu. Ya, saya chattingan juga berantem lagi ya dengan DC-DC itu. Ya, maki-makian. Wah, saya balesin sana sini, saya angkat teleponnya gitu ya. Waktu awal-awal saya galbay gitu. Lama-lama saya capek, ya. Gimana bisa gitu kan, saya satu orang meladeni banyak-banyak orang. Akhirnya saya diam, ya. Saya diam sebentar, ya. Saya abaikan dulu handphonenya, ya. Saya berpikir, apa yang ingin saya ketahui dari gagal bayar pinjol ini?
Ya, akhirnya saya menemukan jawabannya. Saya ingin mengetahui apakah gagal bayar pinjol itu dipidana. Ya, nah akhirnya ya dalam diam itu ya saya menyiapkan strategi ya agar saya tahu apa yang akan terjadi ke depannya jika saya menjanjikan pembayaran kepada DC-DC itu tapi saya membohongi mereka. Seperti itu. Ya, akhirnya saya coba dari jam 11 siang kalau nggak salah ya. Telepon pertama saya angkat dari isi cash. Saya masih ingat betul ya. Oke Mas, jam 1 akan saya bayar. Tenang saja. Nah, telepon kedua dari Kredinesia. Oke Mbak, akan saya bayar jam 1. Tenang aja. Oke ya. Terusnya, seterusnya seperti itu. Ya, telepon ketiga aku laku Kredivo, ya rupiah cepat ini dan itu ya. Saya janjikan semua di jam 1. Ya, lalu penagihan mereda karena saya menjanjikan pembayaran. Gitu ya. Nah, dari jam 11 ke jam 1 saya ngopi, main game ya, scroll-scroll Instagram, makan dan lain-lain gitu ya. Karena pada saat itu saya sedang WFH ya, work from home gitu ya, kerja di rumah gitu. Nah, tibalah jam 1, teng ya, isi cash, Kredinesia, rucep uang, mie aku laku dan lain-lain, mulai telepon lagi. Ya, kata mereka, "Segera dibayarkan, Pak. Ya ini sudah jam 1, Bapak sudah janji." Gitu ya. Saya balas lagi ke mereka, ya. "Oh iya, Mas, bisa nggak jam 2?" Ya, soalnya saya masih di kantor gitu ya, saya nggak bisa ke bank gitu ya. Kata pinjolnya, "Wah, nggak bisa, Pak. Ya, kurang ajar." Ya, wah, keluar semua itu ya kebun binatangnya. "Anjing, ini itu. Bapak udah janji jam 1. Ya, Bapak bohong ini." Lalu dengan santainya saya bilang, "Iya, Pak, jam 2 saya bayar, tenang aja." Gitu ya. Nah, kata pinjol-pinjolnya, "Ya sudah oke, ya saya tunggu jam 2." Gitu ya. Jam 2 tiba, teng lagi ya. Saya minta pembayaran di jam 3 ya. Terus saya ulur ya jam 3 teng lagi ya. Saya minta pembayaran di jam 4, di jam 5. Nah, lalu akhir dari ketakutan saya dalam gagal bayar di pinjol itu adalah ketika saya mengulur waktu dan mereka setuju. Ya, itulah akhir dari ketakutan saya dalam gagal bayar di pinjol itu. Ya, ketika saya mengulur waktu ya dan mereka setuju untuk menunggu saya. Itulah akhirnya. Ya. Saya menganggap bahwa tidak ada konsekuensi hukum pidana kepada saya ketika saya itu mengulur-ngulur waktu pembayaran di pinjol. Oke? Ini sudah 5 kali saya ulur waktu namun tidak terjadi apa-apa pada saya. Ya, saya janjikan jam 1, jam 2, jam 3, jam 4, jam 5 saya ulur terus ya, tidak terjadi apa-apa. Ya sudah, berarti saya bisa mengulur waktu pembayaran di pinjol sampai kapanpun tanpa harus kena pidana. Ya, saya juga menyadari bahwa pinjol ini lemah karena merekalah yang butuh pembayaran saya. Gitu ya. Kalau saya ke mereka, saya tidak butuh apa-apa. Ya, HP saya buang, mereka bisa apa? Ya, nomor saya hapus, mereka bisa apa? Ya, jadi merekalah yang butuh saya. Oke, bukan saya yang butuh mereka. Itulah akhir dari ketakutan saya di gagal bayar pinjol itu. Ya. Nah, setelah saya galbay 1 hari itu ya, berhadapan dengan DC pinjol, bertengkar dengan DC pinjol ya, mengulur waktu DC pinjol, membohongi DC pinjol gitu ya. Saya ingin mempatenkan pikiran saya. Ya, saya mengetikkan kalimat yang tepat di Google akhirnya. Ya, saya ketikkan apakah orang yang tidak bisa bayar hutang akan dipenjara. Nah, di situ saya bagaikan nemu harta karun di semua website yang ada di Google. Ya, beda ketika saya itu mengetikkan apa resiko gagal bayar di pinjol. Ya, itu artikelnya menyesatkan semua kalau saya mengetikkan apa resiko gagal bayar di pinjol. Nah, ketika saya ingin mematenkan ya pemikiran saya bahwa gagal bayar di pinjol itu tidak dipidana ya, barulah di Google itu menjelaskan bahwa pasal 19 ayat 2 barang siapa yang tidak bisa melunasi hutang karena ketidakmampuannya maka tidak bisa dipidana. Sudah tok ya. Wah, itu ya saya galbaikan semua pinjol saya ketika saya itu tahu hal itu ya. Nah, tapi tidak sampai situ saja ya. Saya mikir lagi, gimana kalau kontak-kontak darurat ini saya dihubungi gitu ya. Nah, saya ya sudahlah, tidak peduli ya. Nanti saja mikirnya kalau sudah terjadi. Gitu ya. Seperti itu. Ya akhirnya kontak saya dihubungi, saya suruh mereka abaikan saja ya. Sudah beres ternyata, tidak terjadi apa-apa. Ya, pada saat itu saya seperti orang yang baru terlahir kembali.
ya, lepas dari jeratan pinjol. Nah, pada saat itu juga saya pun baru menyadari bahwa saya tidak perlu teman untuk menghadapi gagal bayar ini, ya. Ternyata saya bisa berdikari menghadapi pinjol-pinjol ini, ya. Saya berani berbeda di antara orang-orang yang sama, ya. Saya berani berbeda padahal berita-berita dan artikel-artikel pinjol di tahun 2020-an itu tidak ada satupun yang berpihak pada orang gagal bayar. Ya, sampai akhirnya di tahun 2021 ya atau di awal 2022 saya menciptakan channel Raja Galbay karena saya tahu tidak ada satupun orang yang seperti saya yang berani akan menyuarakan gagal bayar. Dan juga saya ingin menolong masyarakat Indonesia yang terjerat pinjaman online itu. Ya, dengan pesan jangan pernah takut dengan pinjaman online. Ya, memang terbukti ya, pinjolnya lah yang lemah jika kita kuat. Banyak sekali pinjol yang berguguran, Danafik, Finmas, Cashwagon, Fintech Syariah, dan lain-lain. Ya itulah, ya pinjol itu lemah. Oke? Nah, semoga Anda juga bisa membantu sesama orang yang sedang gagal bayar, ya. Menyuarakan jangan pernah takut lagi dengan pinjaman online. Dan korban-korban yang mengakhiri hidupnya dari pinjol ini tidak akan pernah bertambah lagi. Stop ya korban-korban pinjaman online, oke? Semoga video ini bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya.